juga bisa hadir untuk berbagi pada teman-teman semuanya sharing di sini. Oke, sharing kita pada sore hari ini adalah tentang personal branding gitu ya. Jadi tadi saya sudah sempat ngobrol, kita berbicara singkat dengan Bu Gladys bahwasanya pertama kali saya waktu itu ketemu dengan Pak David sekitar tahun 2016 awal. Saya bertemu beliau di salah satu seminarnya Public Speaking Academy di BTC Hotel Bandung. Saya ingat banget waktu itu saya masih pakai apa namanya ya, ikat Sunda. Jadi saya itu dari dulu emang suka pakai belangkon, pakai hal-hal yang unik lah ya. Kenapa? Differentiate gitu kan. Jadi salah satu pembeda daripada yang lain sehingga orang mudah mengenali saya saat itu. Akhirnya saya pakai ikat Sunda saat itu. Hadir di seminar pakai jas, ya waktu itu masih culun banget lah ya. Saya lihat gambar saya itu kayaknya enggak banget deh. Pokoknya penampilannya waktu itu kurang banget lah ya. Jadi karena waktu itu saya memang kurang terlalu memperhatikan penampilan saya gitu. Saat itu saya hadir pakai ikat, kemudian pertama kali ketemu Pak David, luar biasa, sambutannya beliau juga sangat hangat, dan kita banyak bicara tentang berbagai hal, tentang dunia bisnis, terutama di bidang training. Kira-kira dengan beliau banyak ide-ide yang sama, gitu. Akhirnya saya tertarik join, saya collab dengan Pak David, saya ikut beliau, saya berguru sama beliau, kurang lebih waktu itu cukup lama saya sama beliau juga, menurut saya ya. Cuma nggak tahu kalau menurut Pak David mungkin terlalu sebentar atau gimana. Kalau menurut saya cukup lama, kurang lebih 1 tahun lebih, 1-2 tahun. Sebelumnya kurang lebih 5-6 bulan lah saya aktif di PSA. Kemudian waktu itu sempat jadi fasilitator juga, kurang lebih saya aktif di sana di PSA juga 1 tahun gitu ya. Itu pertama kali saya ikut dengan Pak David gabung di Public Speaking Academy. Nah, saat itu pertama kali saya bertemu dengan Pak David, saya yakin juga Mbak Ina itu juga merespon saya, melihat saya sebagai seorang trainer. Ya, saya yakin Pak David juga mengira hal demikian. Kenapa? Karena memang sejak saat itu sebelum saya bertemu sama beliau, saya fokus di dunia training hipnoterapi, teman-teman. Jadi saya fokus di dunia hipnosis, hipnoterapi. Kemudian juga energi, juga mesmerism dan sebagainya. Itu yang saya ajarkan saat itu. Sehingga setiap hari postingan saya tentang pelatihan-pelatihan online, bukan online, pelatihan-pelatihan hipnosis, hipnoterapi, dan mesmerism saat itu ya. Itu yang saya boost terus-menerus di postingan saya, sehingga banyak orang yang mengenal saya sebagai seorang trainer hipnotis. Nah, karena saya sering post tentang aktivitas hipnosis, hipnoterapi, dan pelatihannya, saya dikenal orang sebagai seorang trainer hipnotis. Kemudian, karena saya sering mempraktekkan hipnosis pada setiap orang, akhirnya apa? Orang mengenal saya sebagai seorang hipnotis, ahli hipnotis, gitu ya. Jadi kalau saya dikenal orang sebagai ahli hipnotis itu rasanya dalam hati nurani saya kayak kurang nyaman gitu ya. Kenapa? Karena mungkin sebagian orang berpandangan bahwasanya hipnosis itu adalah ilmu hitam, gitu ya, padahal sebenarnya tidak. Nah, saat itu di tempat saya aslinya kan dari Jombang, kemudian saya tinggal di Bandung sampai saat ini cuma karena pandemi di lockdown saya kabur dari Bandung ya. Itu apa ya? Pertama kali saya membranding diri sebagai seorang hipnotis. Akhirnya di kampung saya banyak orang teman-teman saya mengenal saya sebagai seorang penghipnotis. Sehingga ketika saya hadir di salah satu event atau acara-acara, mereka pasti apa ya, bahasa Jawa itu gojloki. Kalau bahasa Indonesia mungkin dibully lah saya. Saya itu dibully, itu ada orang penghipnotis, ahli hipnotis, coba hipnotis saya dong gitu kan. Orang-orang pasti kayak gitu semua. Akhirnya lama-kelamaan hati nurani saya kurang nyaman gitu, kurang nyaman dengan ini. Kemudian yang kedua, karena saya saat itu selain posting tentang aktivitas hipnosis, saya juga posting tentang kegiatan hipnoterapi. Jadi saya buka praktek, banyak klien yang datang, itu kurang lebih saya praktek hipnoterapi kurang lebih 1-2 tahun lah. 1-2 tahun kemudian saya off dari praktek hipnoterapi. Kenapa? Karena setiap hari masalah yang datang ke saya. Jadi banyak orang yang punya masalah, kemudian curhat, kemudian konsultasi, akhirnya banyak masalah yang datang. Akhirnya saya menjadi wadahnya masalah. Akhirnya saya juga membantu mereka dalam menyelesaikannya gitu ya. Nah, saya berpikir saat itu, kalau saya menangani orang satu persatu, butuh waktu yang lama.
Kemudian, kalau saya menangani orang satu persatu, tenaga saya habis. Waktu saya juga habis. Sehingga saya harus punya ide gimana caranya saya bisa membantu banyak orang menyelesaikan masalahnya dalam waktu yang cepat. Nah, itu pertama kali saya motivasi saya, yes, saya dulu adalah seorang public speaker, dulunya. Sejak saat saya sekolah, saya udah aktif di dunia public speaking. Cuma beda bahasa ya. Public speaking itu saya mengenalnya ketika saya sudah berada di dunia pengembangan diri. Sebelumnya ya pidato. Nah, saat itu saya memang sering ikut lomba-lomba pidato bahasa Inggris maupun bahasa Arab, baik tingkat kabupaten, provinsi, terakhir nasional. Itu saya pernah. Jadi ketika saya berbicara di depan ribuan orang, itu sudah apa ya, habit saya, kebiasaan saya sejak dulu. Karena memang keluarga saya itu juga berasal dari orang-orang pendakwah. Jadi mereka memang suka ceramah. Saya juga dari kecil yang melatih saya adalah abah saya, ayahanda saya. Ayah saya yang melatih saya bagaimana cara berbicara, menghadapi banyak orang, mengatasi rasa ketakutan. Itu pertama kali sebelum saya masuk di dunia pengembangan diri. Kemudian 2015 saya ke Bandung. Di sana saya bertemu dengan Pak David tadi. Akhirnya saya juga belajar tentang public speaking. Ternyata public speaking itu berbeda dengan apa yang saya dapatkan sebelumnya. Jadi memang walaupun saya sudah sering berbicara di depan banyak orang, banyak hal yang harus saya perbaiki sehingga penampilan saya lebih oke gitu ya, dilihat dirasakan juga lebih nyaman. Nah, itu yang saya pelajari ketika saya berada di Public Speaking Academy. Banyak hal yang perlu saya benahi saat itu. Kenapa? Karena ketika bicara di depan banyak orang saat saya lomba dengan berbicara buat presentasi itu beda banget. Makanya ketika saya mengcoaching teman-teman yang awalnya dari pesantren dan sebagainya, itu beda banget caranya. Jadi mereka mengenalnya ya ini pidato. Tapi ketika praktek banyak hal yang memang harus dibenahi. Nah, itu pertama kali saya gabung di Public Speaking Academy. Nah, berikutnya teman-teman, kita menyimak pada pembahasan yang saya sampaikan sebelumnya. Saat itu memang saya dikenal sebagai seorang trainer hipnotis, trainer hipnoterapi. Dan saya yakin Pak David, mungkin Bu Gladys, waktu pertama kali bertemu saya, Mbak Ina juga, mungkin melihat saya adalah sebagai seorang trainer hipnotis, hipnoterapi. Dan itu yang menancap di pikiran beliau-beliau. Sepertinya begitu. Menurut saya ya. Menurut saya seperti itu. Menancap di pikirannya seperti itu. Kemudian, apa sih sebenarnya yang saya lakukan? Gitu. Di balik itu semua. Nah, ini saya bongkar di sini. Jadi, selama ini belum ada yang tahu, kecuali orang-orang yang dekat banget dengan saya, yang memang aktivitasnya bersama saya, mereka tahu banget saya seperti apa. Oke, saya akan bongkar. 2015 itu pertama kali saya lulus SMA. 2015. Jadi 2015 saya lulus SMA kelas 3, itu bulan Juni lah. Bulan Juni saya lulus, bulan Agustus saya mulai merantau ke Bandung. Di Bandung saya kuliah. Kuliahnya di mana? Saya di UIN Bandung. Makanya kalau dari dulu Pak David nyuruh saya pindah, saya nggak mau pindah. Kenapa? Karena kontrakan saya, kosan saya ya di situ gitu loh. Karena saya waktu itu masih mahasiswa. Jadi saya pertama kali kuliah di Bandung itu tahun 2015. Dan itu beberapa bulan setelahnya, mungkin bulan 2016 awal tadi, saya ketemu Pak David, itu posisi saya, background saya masih sebagai seorang mahasiswa. Nah, saat itu, ketika saya bertemu dengan Pak David, bahkan Pak Rudi saat itu kita jalan-jalan ke Jawa Timur, beliau pun bertanya pada saya, Mas Abah ini ke Bandung ngapain sih? Cari ilmu? Atau seperti apa aktivitasnya? Saya bilang, saya nggak jawab. Waktu itu saya nggak jawab. Saya cuma senyum-senyum aja. Cuma akhirnya dijawab, kalau nggak salah dijawab sama Mbak Ina atau Pak David, saya lupa ya. Saya nggak menyampaikan saya sebagai seorang mahasiswa. No. Memang sengaja dari awal, branding yang saya tampilkan itu bukan sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswa yang berprestasi, no, bukan itu. Tapi aktivitas saya, apa yang saya lakukan, itu yang saya post. Makanya sampai saya lulus pun nggak ada yang tahu kapan saya kuliah, kemudian kapan saya wisuda, nggak ada yang tahu kecuali orang-orang terdekat saya.
Saya wisuda itu juga baru tahun kemarin. S1 saya baru tahun kemarin saya wisuda. Gitu ya. Di usia 23 lah. 23 saya wisuda. Kemudian saya menikah itu. Menikah juga baru-baru sih ya. Jadi sebelumnya saya adalah sebagai seorang mahasiswa. Tapi kenapa kok orang-orang mengenal saya sebagai seorang trainer? Nah, ini ya. Saya bedah lagi. Karena pertama, kenapa orang-orang mengenal saya sebagai seorang trainer? Yang pertama, karena aktivitas saya setiap kali saya posting baik di Facebook maupun Instagram adalah tentang kegiatan saya di dunia hipnosis, hipnoterapi, dan mesmerism saat itu. Saya memberikan pelatihan baik private maupun public. Cuma public saya nggak seperti publiknya Pak David lah. Kalau Pak David publiknya keren banget lah ya, di hotel, mewah, dan sebagainya. Kalau saya saat itu bikin kelas di hotel, nggak laku. Nggak laku. Kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin personal branding saya saat itu belum kuat. Atau bagaimana atau marketing saya juga kurang paham. Saya belum, sampai sekarang saya evaluasi, saya belum menemukan klubnya. Gitu ya. Kuncinya di mana sih? Nah, yang saya dapatkan apa? Private atau kelas publik yang mana saya adakan di tempat-tempat yang tempat pelatihannya bisa buat tempat latihan lah ya. Kayak misalkan mini workshopnya bukan di hotel, kayak misalkan di kafe atau akhirnya saya waktu itu juga bikin apa namanya semacam tempat workshop sendiri. Saya bikin tempat workshop di sekitar UIN, saya bangun kelas di sana juga. Waktu itu saya bangun kelas Era Institute, saya bikin kelas pengembangan diri, akhirnya juga banyak yang ikut juga. Dan itu akhirnya menjadi salah satu tempat pelatihan saya. Jadi kalau saya ngajar saat itu ya di situ. Walaupun saya sebagai seorang mahasiswa, tapi fokus saya memang di pengembangan diri. Saya memberikan training, pelatihan. Itu sejak saya pertama kali kelas 3 akhir SMA. Itu saya pertama kali memberikan training tentang hipnoterapi. Kemudian saya lulus, saya kuliah, saya kembangkan. Kenapa? Kok berani saya mengembangkan? Ya, karena saya pernah dibayar mahal di situ. Nah, itulah yang membuat saya tertarik untuk menekuni dunia pengembangan diri ini. Kemudian, saat itu, saya bangun tempat-tempat training di Bandung, yang mana menjadikan fokus saya untuk memberikan pelatihan untuk mahasiswa. Jadi semua alumni saya, kebanyakan saya itu adalah seorang mahasiswa. Kenapa? Harganya ekonomis. Harganya ekonomis. Gitu ya. Itu aktivitas saya. Jadi orang sudah mengenal saya sebagai seorang trainer, pelatih. Trainer apa? Yang saya ajarkan saat itu tentang dunia hipnosis, hipnoterapi. Yang berbau tentang terapi saya ajarkan semuanya. Kenapa? Karena jurusan saya saat itu adalah jurusan, saya ngambil 2 jurusan, yaitu jurusan tasawuf, juga ngambil jurusan psikoterapi. Jadi banyak anak-anak dari jurusan psikoterapi ini mengikuti saya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang berbagai inovasi psikoterapi, terutama NLP, hipnosis, terapi, EFT, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu inovasi psikoterapi, teman-teman. Nah, sejak saat itu memang orang mengenal saya sebagai seorang trainer. Trainer, ngajar. Setiap hari ngajar. Pagi posting ngajar, pagi posting ngajar. Saya nggak pernah sedikit pun posting sebagai seorang mahasiswa. Saya update di kampus pun nggak pernah. Nggak pernah. Nah, apa ya? Jadi aktivitas saya di kampus sebagai seorang mahasiswa itu nggak pernah saya publish sama sekali. Nah, bagaimana cara mengatur waktu saya? Nanti akan saya sharingkan juga. Saya akan urutkan dulu ya. Jadi ini adalah urutan historisnya. Sehingga orang mengenal saya sebagai apa sih? Gitu. Awal sudah sebagai seorang trainer, hipnotis, hipnoterapi, kemudian saya belajar NLP. Dikenal sebagai trainer NLP akhirnya. Jadi awalnya dikenal sebagai trainer hipnotis, saya merasa nggak nyaman karena orang menganggap saya sebagai penyebar ilmu hitam. Mungkin seperti itu, gitu ya. Nah, jadi saya khawatir dan edukasinya mungkin lebih banyak. Akhirnya saya membranding diri sebagai seorang trainer NLP karena saya punya lisensi NLP juga saat itu. Akhirnya yang saya ajar adalah NLP. Kemudian aplikasi NLP seperti apa? Akhirnya orang mengenal saya sebagai seorang trainer NLP. Cuma saat itu memang fokus saya memang masih berantakan. Ngajar hipnoterapi iya, hipnosis iya, nangani klien iya, ngajar NLP iya, semua saya pegang. Akhirnya expert saya saat itu memang mungkin apa ya, orang merasa gimana ya, saya juga merasa kurang tek
gitu ya, kurang tek, apa ya, kurang klik. Fokus. Nah, mungkin kurang fokus ya. Jadi ada sesuatu yang kurang klik, kurang fokus yang bisa saya fokuskan pada training saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Pertama gini, saya ingin menginspirasi banyak orang saat itu. Yang kedua, saya juga ingin dikenal sebagai seorang trainer yang profesional. Sedangkan saat itu aktivitas saya mengajarnya hanya di tempat-tempat yang kecil. Dan pengikutnya atau apa ya, alumni saya untuk kalangan orang dewasa itu jarang banget lah. Agak jarang. Rata-rata mahasiswa karena harganya ekonomis. Walaupun banyak memang dari kalangan pemerintah yang ikut private ada, cuma nggak terlalu banyak. Nah, gimana? Tapi bisa. Ada yang ke unmute. Udah. Oh, oke. Siap. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, saya pengen jadi seorang trainer profesional. Akhirnya apa? Alasan saya menjadi sebagai seorang trainer profesional itu tidaklah mudah, teman-teman. Tidaklah mudah. Sulit banget. Jatuh bangun, yes. Jadi, waktu itu saya ikut Pak David selama 1 tahun kurang lebih di PSA. Di sisi lain, saya juga membangun bisnis. Di pelatihan-pelatihan itu. Saya membangun bisnis, saya buka workshop, pelatihan-pelatihan secara umum, tapi sayangnya nggak pernah laku, teman-teman. Nah, itu nggak pernah laku. Itu sedihnya saya. Jadi sampai saya juga sudah konsultasi dengan Pak David yang sebagai mentor saya yang sudah berpengalaman di dunia ini. Saya sering sharing dengan beliau. Apa masukannya ya? Bagaimana ya? Caranya marketingnya bagaimana ya? Sudah saya lakukan semua, tapi nggak tahu. Jadi hasilnya memang kurang maksimal kalau buat saya. Tapi kalau mungkin yang lain, hasilnya juga mungkin maksimal. Cuma saya nggak tahu waktu itu memang hasilnya nggak maksimal banget lah. Saya selalu gagal ketika saya buat pelatihan di hotel. Pelatihan workshop NLP di hotel, gagal. Yang ikut paling cuma 1-2 orang, akhirnya private. Kemudian pelatihan hipnoterapi di hotel gagal, yang ikut paling 1-2 lagi. Akhirnya saya private lagi di tempat saya. Akhirnya yang ikut cuma ya kecil-kecil. Akhirnya saya posting cuma kecil-kecil. Terus kemudian saya merasa putus asa ya saat itu. Memang ini nggak ada yang tahu mungkin hanya asisten saya lah yang memang dia ikut saya sejak saya menjalani karir ini dari awal banget, tahu lah bagaimana jatuh bangunnya saya. Sampai saat itu saya memang benar-benar dalam keadaan terpuruk. Sedih banget. Sedih apa? Gara-gara apa ya? Saya sudah menghabiskan jutaan rupiah buat ikut pelatihan, harapannya pengen bisa ngajar menjadi seorang trainer yang profesional. Sedangkan saya lihat teman saya, dia baru ikut training, kemudian dapat lisensi trainer, dia buka kelas, rame kelasnya. Sampai saya gimana ya? Kok dia bisa banget kayak gini? Kok dia dengan mudahnya dapat orang-orang kayak gitu? Itu caranya gimana ya? Saya tanya, saya terapkan, gagal. Saya tanya, saya terapkan, gagal. Sampai saya udah saat itu memang dalam kondisi zero kali ya. Kondisi zero, 0, saya benar-benar pasrah. Waktu itu saya sholat, kemudian saya pasrah, bingung mau harus seperti apa, saya ngadu. Ya Allah, saya sudah berusaha sampai saat ini, pengen jadi seorang trainer yang profesional. Saya udah buka kelas, nggak pernah laku. Lakunya ya cuma segitu-segitu aja lah. Sehingga penghasilan saya saat itu nggak banyak lah. Sekali pelatihan cuma 1.500.000 ya. Saya syukuri aja, cukup buat biaya saya hidup di sana selama kuliah. Jadi memang saya banyak hidup kebutuhan saya dari hasil saya memberikan training-training itu tadi ketika saya kuliah, gitu ya. Nah, ini waktu saya masih lama. Masih. Aman. Sok lanjut. Ini soalnya baru prolog. Ya, tapi boleh jangan terlalu lama juga, mungkin sekitar 20 menitan lagi lah. Ya. Oke, siap. Kita selesai jam berapa? Kalau jadwal 4:30, tapi yang tadi kita mulainya telat, jadi nggak apa-apa lah sampai 4:30 lewat 10 menit. Oke, siap. Saya selesaikan dalam waktu cepat. Oke ya. Itu tadi kisahnya seperti itu. Akhirnya apa? Saya sudah pasrah di kondisi zero. Saya berdoa, saya niat, saya mau fokus di dunia training, saya masuk di corporate. Kalau saya nggak bisa di public, saya masuk di corporate.
Dan nggak tahu kenapa, ketika saya sudah pasrah, mungkin ini ada bantuan-bantuan secara spiritual, mungkin terkoneksi langsung atau bagaimana, saya juga kurang paham. Cuma kalau di agama saya, ketika kita sudah pasrah, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, itu yang saya yakini. Jadi ketika saat itu saya benar-benar pasrah, adalah ya Allah saya pasrah, mulai detik ini saya siap masuk di corporate. Apapun resikonya saya tanggung jawab. Akhirnya apa? Seminggu setelahnya, tiba-tiba ada pihak korporasi yang menghubungi saya. Nggak tahu lewatnya dari mana. Dan entah kenapa sejak saat itu tiba-tiba pintu-pintu di korporasi terbuka. Tutup. Nah, itu saya juga nggak tahu. Datangnya dari mana, seperti apa, saya juga nggak tahu. Akhirnya pas saya belajar lagi ke Mbak Ina, cara menghadapi klien seperti apa. Karena Mbak Ina adalah orang yang berpengalaman gitu ya. Saya sharing-sharing, kemudian saya juga tanya-tanya pada orang-orang yang profesional di dunia ini. Saya tanya, saya sharing, caranya menghadapinya bagaimana. Itu yang saya fokuskan. Akhirnya Alhamdulillah, dan saat itu fokus saya memang di dunia korporasi dan akhirnya boom, orang mengenal saya sebagai seorang motivator. Kenapa? Saya branding di dunia korporasi adalah motivator, bukan lagi seorang trainer. Jadi sampai saat ini saya dikenal sebagai seorang motivator. Kenapa? Aktivitas yang saya post setiap harinya adalah memberikan training motivasi. Nah, setiap hari, apapun itu bentuknya. Bahkan aktivitas sepele ketika saya mau makan, mau ke pesawat, itu saya post. Dan ketika saya post, saya di situ ada caption, mau menuju ke kota mana, memberikan training motivasi di mana. Sehingga apa? Dalam pikiran orang-orang mengira bahwasanya aktivitas saya adalah sebagai seorang trainer motivasi. Atau dikenal sebagai seorang motivator. Nah, itu yang saya fokuskan sampai detik ini. Jadi sampai detik ini saya fokus sebagai seorang motivator. Walaupun di sisi lain saya punya beberapa bisnis di bidang digital dan sebagainya yang lagi saya bangun juga. Nah, dari trainer tadi, saya fokus sebagai seorang motivator. Kenapa? Karena kalau trainer itu adalah profesi yang menurut saya butuh kesabaran yang lebih. Kesabarannya lebih, harus kuat, harus tahan lama. Ya, harus tahan lama. Kenapa? Karena ngajarnya lama. Sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, kalau motivator 2 jam beres. Kadang bayarannya motivator sama trainer lebih mahal motivator. Kadang-kadang ya, walaupun banyak juga trainer yang memang bayarannya lebih mahal. Itu juga banyak. Cuma kadang-kadang, misalkan kita memberikan training 2 hari dengan kita memberikan motivasi 2 jam, terkadang harganya hampir sama. Tergantung dari budget klien kita juga. Gitu ya. Itu yang saya fokuskan sampai detik ini sebagai seorang motivator. Kenapa? Aktivitas yang saya post adalah dunia motivasi. Dunia training, saya memberikan motivasi di mana-mana. Teman-teman, ketika kita berbicara masa personal branding, ini adalah merupakan self-actualization. Yang mana ini adalah konsep orang mengaktualisasikan dirinya. Bahkan menurut berbagai penelitian yang ada, bahwasanya personal branding ini dibangun dengan beberapa tahapan. Yang mana orang bisa mengeluarkan karakter dalam dirinya sehingga ini menjadi pembeda daripada yang lain. Jadi personal branding ini sangat penting buat bisnis, buat branding, buat marketing, dan lain sebagainya. Kalau kita mau menjual sebuah produk, kalau nggak punya brand yang bagus, bagaimana ini juga bisa bersaing dengan brand yang lain. Begitu pula dengan diri kita. Kalau kita ingin mau bersaing dengan yang lain, maka kita harus punya brand yang bagus untuk diri kita. Kita mau dikenal sebagai apa dalam hidup Anda? Mau dikenal sebagai pembicara kah? Trainer kah? Mau dikenal sebagai pebisnis kah? Ataukah dikenal sebagai orang yang bermalas-malasan. Nah, ada orang yang juga dikenal sebagai seorang pemalas. Kita ngomong, itu loh, teman kita malas banget ya. Nah, itu kita mengenal dia sebagai seorang pemalas. Kenapa? Karena dia aktivitasnya sangat malas banget. Buat aktivitas nggak mau. Diajak mengembangkan dirinya nggak mau. Dia maunya santai-santai. Saya juga ada teman seperti itu. Akhirnya kita sebut sebagai seorang pemalas. Nah, kita yang ada di sini, ayo kita bangun personal branding kita, citra baik kita, ya, agar kita bisa menjadi pribadi yang bermakna dan bermanfaat untuk banyak orang. Kenapa? Kalau kita sudah mengeluarkan potensi besar dalam diri kita, kita akan menemukan passion kita. Yang mana passion ini akan menjadi bisnis kita nantinya, bisa menjadikan sumber rezeki kita. Nah, personal branding ini salah satu fungsi untuk apa ya? Saya tadi berbicara masalah apa? Saya lupa ini. Barusan aja. Blank gitu ya. Nah, kalau misalkan kita apa ya? Kik Ladies masih ingat? Tadi terakhir ngomong soal bangun citra baik.
Memang citra baik. Nah, kalau kita membangun personal branding yang baik, ini akan menjadikan kehidupan kita lebih bermakna, teman-teman. Jadi, teman-teman, mulai dari sekarang, fokuskan teman-teman mau dikenal orang sebagai seorang apa? Seorang sales kah? Seorang business owner kah? Seorang penulis kah? Atau apa? Jadi, munculkan dulu potensi besar dalam dirinya. Kira-kira apa ya potensi saya? Sehingga ini yang akan saya post di depan banyak orang, sehingga orang mengenal saya seperti ini. Contoh, misalkan saya sebagai seorang penulis. Yang saya lakukan apa? Saya akan mereview banyak buku. Kemudian saya mulai post tulisan-tulisan saya, baik di blog maupun di WhatsApp, di Facebook, Instagram, di media sosial lainnya saya post. Sehingga orang mengenal saya, oh orang ini tulisannya bagus nih. Nah ini cocok jadi penulis. Akhirnya kita dikenal sebagai seorang penulis. Kemudian dikuatkan lagi dengan adanya karya, yaitu sebuah buku yang sudah dicetak. Akhirnya kita dikenal sebagai seorang penulis. Teman-teman sebagai seorang sales yang profesional, yang berpengalaman, teman-teman juga butuh pengalaman di situ. Teman-teman harus pandai berkomunikasi, cara menjual, cara mempengaruhi, cara menjalin relasi, sehingga ketika Anda mendapatkan itu semua, teman-teman Anda juga akan mengenal Anda sebagai seorang sales yang hebat. Gak mudah menyerah, ditolak orang, Anda terus jualan sampai orangnya apa ya? Ya udahlah, saya ikut. Akhirnya gitu orang. Ya udahlah saya beli karena persuasifnya sangat bagus. Jadi personal branding itu sangat penting. Nah, caranya bagaimana? Pertama, post kegiatan Anda. Dimanapun itu, Anda suka masak, post tentang bumbu-bumbu masak, cara memasak yang benar, kemudian cara inovasi-inovasi dalam masakan itu bisa. Jadi aktivitas post secara berulang-ulang. Yang kedua, temukan pembedanya antara Anda dengan yang lain. Kalau saya misalkan sebagai seorang motivator, apa bedanya saya dengan motivator yang lain? Ya saya beda banget. Beda banget. Kenapa? Karena yang saya brandingkan adalah sebagai seorang motivator dari background santri. Sedangkan selama ini belum ada orang yang membrand dirinya sebagai motivator dari background santri. Walaupun saat ini mulai ada orang yang niru saya. Gitu ya. Karena saat itu saya riset, nggak ada nih orang yang membrand dirinya sebagai motivator dari background santri. Yang masuk di perusahaan, yang ngisi di kementerian, yang ngisi di pemerintahan. Belum ada, walaupun sebenarnya ada orang-orang yang seperti itu, yang dari santri pun ada. Cuma yang membrand, yang membangun nama baiknya dengan label. Nah, ini jarang banget. Akhirnya saya membrand saat itu, saya konsultasi dengan para mentor, bagaimana kalau saya membrand diri saya sebagai seorang motivator dari background santri. Oke mas, lanjutkan. Nah, sampai sekarang belum ada kompetitornya. Jadi yang saya bawakan berbau tentang spiritualitas salah satunya. Itu teman-teman. Jadi personal branding sangat penting. Oke, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kita akan lanjut di sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Bu Gladys. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, bangun personal branding Anda dengan baik. Yang kedua, tentukan diferensiasi Anda dengan yang lainnya. Yang ketiga, percaya. Nah, kenapa nge-lag? Siapa yang nge-lag? Wah, videonya Mas Abai. Bisa menjadi seorang dosen, tapi dosen-dosen saya ceramahi. Saya nggak bisa menjadi seorang pejabat pemerintah, tapi pejabat pemerintah yang saya ceramahi. Oke, saya nyaman, saya enjoy dengan aktivitas saya. Nah, inilah personal branding yang saya dapatkan sesuai dengan passion saya juga. Saya nyaman dengan hal yang saya lakukan ini. Jadi, percaya diri aja. Kenapa? Karena personal branding yang paling penting adalah kompetensi. Anda harus ahli pada bidang Anda. Nah, buat Anda yang baru masuk di Bank Mandiri, ketika Anda mengikuti training, pastikan Anda mengikuti training-training yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, itu yang bisa membuat Anda melesat dalam karir Anda. Oke, jadi itu adalah tentang personal branding. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bu Gladys. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Abai. Wah, luar biasa banget nih hari ini materinya. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung aja masuk sesi tanya-jawab. Banyak banget materinya yang bisa digali. Jadi buat teman-teman yang lain juga yang belum kirim pertanyaan, kalau mau bertanya boleh langsung ketik di kolom chat atau misalnya nanti raise hand aja supaya kita bisa
atau mau unmute misalnya boleh, tapi nanti kalau sudah dipersilakan ya untuk bertanya langsung kepada Mas Abay. Siap. Saya bacain dulu pertanyaan yang udah masuk dari chat. Yang Oke, pertama dari... yang gampang-gampang aja. Oh, nggak bisa dipilih. Pertama dari Pak Yosep nih, Pak Yosep. Pak Yosep nanya, dari dulu selalu post tentang pelatihan, itu karena sudah tahu tentang branding, maksudnya mungkin udah ngerti soal ilmu brandingnya, udah ngerti belum, atau misalnya, atau emang karena nggak sengaja aja iseng-iseng posting gitu maksudnya? Oke, siap. Nah, awalnya saya memang nggak tahu, teman-teman. Saya memang nggak tahu apa itu personal branding, apa itu branding. Saya itu nggak tahu sama sekali. Tujuan saya saat itu memang cari duit. Kenapa? Saya sebagai seorang mahasiswa, bos. Saya butuh duit. Nah, jadi saya butuh duit, gimana caranya saya harus dapat duit? Akhirnya apa? Saya posting pelatihan-pelatihan. Kenapa? Saya posting pelatihan karena sebelumnya saya pernah mengajar pelatihan itu dan dibayar. Dan dibayarnya ya lumayan buat mencukupi makan saya 2-3 bulan. Akhirnya saya post terus tentang pelatihan-pelatihan itu. Dan saya waktu itu nggak tahu harus ini branding apa, bagaimana. Makanya saat itu memang branding saya nggak karuan. Awal itu branding saya nggak karuan. Dikenal sebagai notis kah, trainer NLP kah, terapis kah, pokoknya macam-macam lah. Dan bahkan saat itu saya menggeluti dunia training itu dengan tema yang aneh-aneh, hypnoparenting lah, hypnoteaching lah, padahal saya nggak ada kompetisi di situ. Akhirnya nggak ada yang laku sebenarnya. Jadi awalnya, tahu nggak Mas Abay share-nya di mana ya? Apakah waktu dulu? Waktu awal-awal? Waktu itu di Facebook, WhatsApp, saya masuk di grup-grup. Kata orang-orang kan saat itu bangun kolam. Saya udah bangun kolam banyak, nggak closing. Nah itu udah sering banget lah. Paling sering saat itu memang di Facebook. Sampai sekarang di Facebook dan Instagram. Kalau saya sekarang lebih banyak di Instagram. Kenapa? Jujur di Facebook saya hanya mendapatkan personal branding. Yes. Saya dikenal sebagai motivator. Yes. Di Facebook. Tapi untuk tingkat closingnya, saya belum pernah malah dapat di Facebook. Saya dapatnya di Instagram. Karena makanya nanti mungkin ada materi tentang digital marketing, tentang optimasi Instagram seperti apa. Gitu ya. Kalau saya banyak mendapatkan di Instagram. Kalau teman-teman yang lain di Facebook mungkin dapat, mungkin iya, tapi saya juga nggak paham. Cuma kalau pribadi saya, selama saya post di Facebook terus-menerus, saya belum pernah dapat klien di Facebook. Saya lebih banyak dapat klien di Instagram. Boleh nanya sedikit sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di Instagram dapatnya itu kliennya corporate atau klien apa? Corporate, yes. Instansi pendidikan, yes. Perguruan-perguruan tinggi, yes. Rata. Oke. Maksudnya saya tahu di teman-teman di sini juga mungkin sama ini mengira corporate itu nggak menyentuh IG gitu. Tapi kan dengar dari sharing Mas Abay, berarti corporate pun, instansi pun sekarang sudah banyak mencari dari IG berarti banyak ya? Banyak banget. Saya dapat kadang juga langsung deal karena banyak banget lah, sering di corporate sering banget. Oke. Boleh ngasih sedikit share nggak yang dibagikan di IG apa biasanya bentuknya? Apakah post, apakah stories yang di-share di IG, di IG? Isinya kontennya apa? Yang Mas Abay share? Kalau yang saya share di Instagram itu kebanyakan aktivitas dunia training lah. Dalam arti saya kegiatan-kegiatan habis training saya post di sana, saya post. Awalnya tujuan saya adalah membangun personal branding di Instagram ini adalah dikenal sebagai seorang motivator. Sehingga orang kalau cari motivator, mereka sudah tahu tuh aktivitasnya seperti apa. Jadi lihat dari foto-foto yang saya post, oh ini adalah motivator nih. Cok, dah, des. Tapi kesini saya mendapat masukan juga dari teman-teman yang lain. Mas, kalau bisa ada edukasinya. Nah, akhirnya kesini juga saya berikan edukasi. Saya memberikan postingan tentang motivasi, baik itu video maupun rekaman. Kemudian juga quote-quotes, itu ternyata banyak sekali dibagikan oleh banyak orang. Dan view-nya juga banyak. Bahkan juga banyak ketika saya lihat, banyak orang yang save, menyimpan postingan saya itu banyak banget. Di-share, disimpan, itu banyak banget. Dan itu mereka rata-rata request, Kak, bikin lagi dong. Karena sampai sekarang, itu audiens Instagram saya antara milenial sama generasi Z, kolonial mungkin ya. Milenial sama orang-orang dunia korporasi itu lebih banyak milenial sebenarnya. Jadi di Instagram itu saya lebih dominan kepada para milenial sebenarnya. Pasti.
para millennials. Karena para millennials lebih suka dengan hal seperti itu. Kalau untuk mereka yang dari corporate, ya banyak yang ikut saya, cuma nggak sebanyak dari anak-anak millennials. Seperti itu. Oke, nah, mungkin kalau kapan-kapan kita punya waktu, kita boleh undang lagi untuk ngomongin secara spesifik, ngomongin soal IG kali ya, kapan-kapan ya. Oke, lanjut dulu. Dari Ibu Retna dikatain luar biasa, sangat menginspirasi banget katanya Mas Abay hari ini materinya. Oke, terus ada dari Ibu Angelina nanya, trainer dan coach apakah dua hal yang berbeda katanya? Beda sekali ya. Karena apa bedanya coach, Mas Abay? Beda banget. Nah, nanti di sini ada para coach, ada Coach David juga. Ini masih aktif nggak nih Coach David? Atau lagi makan sore? Nggak apa-apa, dijawab dari menurut Mas Abay. Mas Abay kan juga belajar soal NLP, soal mungkin pasti pernah bersentuhan lah dengan dunia coaching juga sebenarnya. Oke. Jadi gini, buat Ibu siapa tadi? Ibu Angelina. Bu Angelina, bahwasanya trainer, coach, motivator itu adalah profesi yang berbeda. Kalau trainer itu memberikan kompetensi. Jadi klien itu diberikan pelatihan tentang suatu skill atau kompetensi yang lainnya sampai dia benar-benar menguasainya. Itu adalah tugas trainer. Tapi kalau coach adalah membimbing seorang coachee atau klien untuk memahami potensi besar dalam dirinya. Nah, saya juga sebenarnya kurang memahami tentang coach karena sampai sekarang saya sebut coach itu juga nggak berani karena saya jarang banget meng-coaching orang. Jadi banyak madhab di dunia coaching, ada halnya kita bisa mengintervensi, kita bisa memberikan masukan, Anda harus seperti ini, Anda harus seperti itu, ada yang boleh seperti itu, ada yang tidak, hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat orang sadar dengan potensi besar dalam dirinya, sadar tentang strategi-strategi besar yang ada dalam dirinya yang mungkin terpendam atau tertutup dan sebagainya. Itu tugas seorang coach, gitu ya. Jadi beda lah, dari segi profesi sudah berbeda. Kemudian kalau motivator itu saya kategorikan sebagai seorang pembicara atau penceramah lah, penceramah. Cuma bedanya kalau saat ini motivator itu motivatornya banyak banget, lagi-lagi ya, ada motivator bisnis, motivator kehidupan, ada motivator lain sebagainya lah. Kalau saya lebih kepada motivator kehidupan. Jadi bagaimana kita memahami tentang konsep kehidupan kita, kemudian tujuan hidup kita seperti apa, itu yang saya bangun. Kemudian corporate motivator yang memang memberikan motivasi kepada para karyawan agar dia bangkit semangatnya sehingga dia bisa mencapai titik puncak dalam karir lah ya, atau karirnya lah. Seperti itu motivator. Nah, tugas motivator ketika memberikan motivasi tidak ada tuntutan agar orang itu benar-benar bisa melakukan. Nah, action mau kagak itu terserah Anda lah, terserah Anda. Kalau trainer itu harus ada harus melakukan. Artinya juga. Jadi dia sudah bisa melakukan apa ya? Sejauh ini dia sampai mana ya? Harus ada evaluasinya dan sebagainya. Ya, itu memang sangat-sangat pekerjaan yang sangat mulia dan memang tidak gampang, tidak mudah. Jadi, kalau saya misalkan, saya memberikan training NLP, saya ngajar 2 hari, maka mau nggak mau peserta yang ikut training saya itu harus bisa menguasai tentang NLP. Gimana pun caranya, saya harus melatihnya sampai bisa. Kalau dia nggak paham, ya nggak saya lanjutkan sampai dia paham. Itu tentang trainer. Ya, kalau misalkan kayak di Public Speaking Academy aja, orang berlatih untuk berbicara. Di PSA itu nggak dibiarkan, ya udahlah lu ikut dengerin saya aja. Enggak, tapi mereka di sana dilatih benar. Ini yang saya rasakan selama saya di PSA. Jadi, ini loh gerakannya kayak gini. Ini mimik wajahnya kayak gini. Pandangannya kayak gini. Itu dilatih. Ayo, latih lagi. Sampai dia benar-benar menemukan titik kenyamanannya. Nah, itu hebatnya di PSA seperti itu. Itulah yang saya kagumi, yang saya kasih jempol, memberikan pelatihan yang begitu sabarnya, telaten buat para peserta, sehingga peserta dari awal sampai akhir mendapatkan sesuatu yang berbeda, gitu ya. Nah, itu seorang trainer. Seperti itu, Bu. Oke, thank you. Ibu Retna katanya hadir, saya santri juga, Coach. Yang tadi ngomong, Ibu Retna yang tadi bilang sangat... santri. Oke, dari Pak Roy,
share Instagramnya Mas Abay dong, katanya biar bisa follow. Ini padahal mau aku minta tanya di akhir sih, tapi nggak apa-apa, boleh sekarang disebutin juga mungkin IG-nya. IG-nya Mas Abay Abay_motivator. Abaynya pakai Y atau pakai I? Y. Ya, berarti Abay_motivator ya, @Abay_motivator. Nanti saya ketik juga di kolom chat. Siap. Dari Pak Roy juga, dia mau nanya bagaimana mencari spesialisasi yang cocok sama personal branding kita. Oke. Nah, itu lagi-lagi kepada kesukaan ya. Jadi bagaimana kita menyukai apa yang kita lakukan. Contoh misalkan, kalau Anda suka masak, kemudian gimana caranya ya biar kehidupan saya ini lebih bermanfaat dengan potensi besar saya bisa memasak. Nah, oke, saya bisa masak, saya punya banyak resep, saya bagikan. Nah, di Instagram, di YouTube, di WA, dan lain sebagainya, di media sosial lainnya. Sehingga orang, wah ini asik nih, kayak misalkan Pak Roy, ini ahli masak nih. Oke, kita follow, kemudian ngikuti beritanya setiap hari. Oke, Pak Roy hari pertama, saya tentang menu tentang membuat seblak, hari kedua tentang lumpia basah, hari ketiga tentang mie ayam. Orang akhirnya banyak teredukasi, yes, ini ternyata masakannya, resepnya bagus banget nih, dimakan juga enak nih. Nah, akhirnya orang suka. Kemudian karena kita sering post, orang nyaman, akhirnya kita membuka misalkan training memasak dalam waktu 10 hari, atau dalam waktu 1 hari Anda ahli masak, karena banyak ibu-ibu rumah tangga yang nggak bisa masak. Nah, itu bisa nggak dijadikan potensi peluang bisnis? Bisa banget. Anda sebagai trainer masak, trainer kitchen, atau apalah, saya nggak paham tentang dunia itu lah ya. Mungkin Pak Lamsihar Manip bisa ini kayaknya ya, tentang masak-masak. Pak Lam ada nggak di sini? Pak Lam nggak hadir, tapi saya jadi ingat juga, memang dari beberapa alumni kita juga nih pernah melihat sendiri, dia kan dia suka bikin kue gitu loh. Bikin kue, terus dia akhirnya bikin training tuh untuk bikin kue gitu, dan ada pesertanya gitu maksudnya. Jadi memang awalnya cuma share doang apa yang dia lakukan, terus akhirnya buka kelas, ya akhirnya dia join gitu karena sudah melihat bukti bahwa emang dia ahli di bidang itu gitu kan. Nah, itulah salah satu contohnya teman-teman ya. Dari yang kita suka kita post-post gitu kan. Nah, fokus lainnya, fokus istiqomah. Kadang juga memang ya apa ya, lagi-lagi kehidupan kita akan dituntun dengan sendirinya lah kemana kita akan berjalan. Karena terkadang yang kita sukai belum tentu juga kita bisa ajarkan pada orang lain. Kayak misalkan dulu saya suka banget tentang hipnosis, saya pengen jadi seorang trainer, saya suka ngajar, ternyata beda juga. Saya bergulir ke dunia motivasi. Apakah nanti saya akan bertahan? Belum tentu juga. Mungkin saya beralih ke dunia bisnis. Allah alam, saya nggak tahu. Kenapa? Karena hidup itu mengalir, saya enjoy aja kemanapun itu. Nah, jadi saya nggak bisa memberikan pada Bapak Ibu bahwasanya pokoknya harus dari yang disukai. Belum tentu juga gitu, karena dari yang nggak kita sukai pun bisa jadi peluang bisnis. Bisa jadi kita dikenal dari situ. Misalkan kita awalnya nggak suka banget nih sebagai seorang relawan, gitu kan? Kita ada lingkungan yang kotor, kita awalnya nggak suka banget. Kemudian kita sering membersihkan, sehingga orang, wah itu orangnya relawan kebersihan nih. Yuk, angkat dia, yuk, kasih penghargaan, yuk. Akhirnya kita dikenal sebagai relawan kebersihan. Akhirnya kita suka. Ya, kita nggak tahu namanya rezeki kita di mana. Nah, seperti itu ya. Oke, ini pertanyaan jadi tadi pertanyaan Pak Roy itu nggak cuma satu, ada dua, tapi agak mirip dengan pertanyaan dari Pak Bobby juga soal personal. Jadi kalau Pak Roy nanya gini, personal branding harus jujur dan sesuai dengan background kita nggak? Itu dari Pak Roy. Terus Pak Bobby nanyanya agak mirip, tapi dengan kata-kata yang lain. Jadi dia bilang personal branding itu apa nggak bakal semacam menipu diri sendiri dengan menutupi kelemahan sendiri? Ya, ini mungkin bakal dijawab agak cukup panjang. Silakan. Ya. Aduh, sayangnya nggak ada kopi ini ya. Ini menarik banget Bapak. Ini buka-bukaan nih, jujur-jujuran nih. Ya. Oke, gini ya. Jadi memang personal branding itu ada yang menipu, ada yang tidak. Itu harus hati-hati. Kalau saya menghindari hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena saya khawatirnya ketika saya misalkan menipu orang, uang yang saya dapatkan juga nggak halal lah kalau menurut keyakinan saya. Kenapa? Karena hasil menipu. Gitu. Jadi kalau saya memberikan personal branding ya sewajar-wajarnya saja lah ya. Kalau misalkan saya mungkin dulu pernah melakukan personal branding yang berlebihan, ya saya istighfar aja karena saya belum tahu.
gitu. Karena saya juga baru belajar tentang personal branding, saya sharing-sharing, kemudian ada kawan saya yang mengatakan seperti ini. Ada seseorang yang mengatakan dia terlalu melebih-lebihkan dirinya. Gimana itu? Nah, ada yang seperti itu. Kemudian dia kemudian sharing lagi, dia mengatakan kalau kita mau dikenal orang, janganlah terlalu berlebihan. Kenapa? Bisa jadi itu doa yang yang membuat kita nanti tidak sanggup untuk menerimanya, gitu loh. Tidak sanggup untuk menerimanya. Contoh misalkan, sebagai motivator internasional nomor 1 terfavorit terbaik di dunia, misalkan, kita membranding seperti itu. Nah, apakah kita sanggup nantinya menerima hal itu jika itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada? Tentu itu berat dalam kehidupan kita, karena ada namanya mungkin hukum sebab akibat. Ketika kita menabur apa yang kita tuai. Nah, kalau saat itu saya pernah membangun branding sebagai the youngest favorite speaker Indonesia, Muslim speaker Indonesia. Jadi salah satu salah satu pembicara Muslim favorit di Indonesia. Muda. Kayaknya, wah itu saat itu pernah saya seperti itu. Tapi saya merasa nggak nyaman dan memang untuk branding saya orang mengenal saya juga sulit gitu loh. Mengenal saya juga sulit. Akhirnya sampai saya menemukan di mana ya orang bisa mengenal saya dengan mudah. Gitu. Akhirnya sampai kesini yang saya branding adalah ya udahlah saya ingin dikenal sebagai seorang motivator aja. Saya nggak ada embel-embel yang lainnya. Gitu. Jadi nggak ada embel-embel harus seperti ini, harus seperti enggak. Yang penting saya dikenal sebagai orang motivator cukup. Sampai sekarang saya belum pernah, walaupun misalkan saat ini saya membranding diri sebagai motivator nasional terbaik dari background santri, walaupun dalam kenyataan belum ada orang yang menggunakan kata background dari santri, belum ada. Tetapi orang-orang mengenal saya nggak pernah tuh ada yang mereka mengatakan, oh ini motivator nasional terbaik dari background santri. Mereka mengenal cuma satu, motivator. Beres. Dan itu yang saya butuhkan sebenarnya. Dan yang saya lakukan memang saya memberikan motivasi, memberikan training motivasi. Apakah saya bohong? Enggak. Karena aktivitasnya memberikan motivasi. Tapi saya tidak melebih-lebihkan gitu loh. Ini adalah yang paling baik, terbaik. Enggak juga. Karena memang kemarin saya mendapatkan masukan juga, jangan sampai menganggap seperti itu. Walaupun di orang-orang lain ada yang mengatakan branding seperti itu, ya biarlah gitu. Nah, kalau misalkan di sini kalau sharing sama saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dari sharing-sharing bersama teman-teman saya. Contoh misalkan, kita motivator terbaik di Bandung. Nah, pertanyaannya terbaik menurut siapa? Gitu. Terbaik menurut siapa? Kecuali kalau Anda misalkan dalam satu korporasi semuanya mengatakan Anda adalah yang terbaik. Nah, itu beda lagi. Anda memang layak diberikan yang terbaik karena ada yang mengakui. Gitu loh, ada yang mengakui. Nah, kalau belum ada, bagaimana? Nah, itu namanya bohong. Tapi kalau misalkan, saya mengatakan misalkan, saya sebagai motivator nasional terbaik dari background santri. Kata terbaiknya dari mana? Yes, saya pernah beberapa kali ketika saya memberikan di perusahaan, semuanya berdiri memberikan, you are the best. Kamu adalah yang terbaik, kamu adalah yang terbaik. Motivator terbaik. Ratusan orang berdiri mengatakan hal yang sama. Itu ketika saya jadikan sebagai patokan, boleh kan? Boleh. Kenapa? Saya nggak bohong. Karena ketika saya pernah memberikan satu motivasi di institusi, mereka kompak memberikan ucapan itu. Ada penghargaan yang saya dapatkan, walaupun bukan dalam tanda kertas tercetak. Tapi ada penghargaan. Ya. Nah, itu pengakuan-pengakuan yang didapatkan. Ya, sampai sekarang, kalau saya mengajak teman-teman, buat Anda semuanya, ketika melakukan personal branding, sewajarnya saja. Sewajarnya. Kalau saya sampai saat ini, yang saya brandingkan adalah sebagai seorang motivator. Terima kasih jawabannya Mas Abai, bagus banget dan saya sangat setuju sekali. Ya, karena beban ya kalau bohong itu. Benar. Ada yang nanya lagi nih, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, karena belum, kita udah 4:30 juga. Tadi kita cuma 10 menit, jadi kita cuma tinggal 10 menit lagi. Ada yang nanya dari Pak Budi Agung, pertanyaannya adalah, apa bedanya personal branding dan pencitraan?
Oke. Saya juga penasaran nih, apa bedanya? Kalau buat saya sama aja mirip. Silakan Mas Abay. Kalau gini ya, lagi-lagi kepada niat. Jadi kalau misalkan pencitraan adalah sesuatu yang ingin mendapatkan pujian atau ingin diakui oleh orang, gitu kan? Dengan melakukan pencitraan. Nah, kalau personal branding ini adalah sesuatu yang memang bakat yang kita tampilkan atau potensi yang kita miliki atau keunikan-keunikan yang kita miliki sehingga orang mengenal kita dengan hal itu. Kalau misalkan pencitraan itu kayak gini, saya misalkan ke pesawat, ya, naik pesawat di Garuda, kemudian di situ di depan ada business class, di belakang ada economy class, gitu kan. Kemudian karena penumpangnya udah sepi, saya foto di business class. Nah, kemudian saya upload dengan kata-kata yang mungkin, alhamdulillah saya bisa naik di business class, atau misalkan alhamdulillah saya mendapatkan kursi gratis di business class, padahal cuma foto doang. Nah, itu namanya pencitraan. Salah, mohon maaf. Maksudnya ini, saya foto di business class, kemudian saya upload. Alhamdulillah saya bisa duduk di business class. Nah, ini namanya pencitraan, padahal sebenarnya dia nggak duduk di business class, di economy class, gitu kan? Bisa dipahami nggak? Jadi saya khawatirnya tertukar. Jadi saya duduk di business class, walaupun saya nggak duduk di business class, saya duduknya di economy class. Saya foto di business class, saya upload, alhamdulillah saya bisa duduk di business class. Ini namanya pencitraan. Jadi apa niatnya? Wallahu alam, saya nggak tahu niat seseorang seperti apa. Jadi kembali lagi pada niatnya. Apakah niatnya hanya ingin dipuji? Wah keren nih, dia duduk di business class. Wah biar diakui nih, biar dia jadi orang yang keren, kaya, gitu kan, atau apalah. Nah, ini kan beda lagi. Kecuali kalau memang ya saya misalkan duduk di business class udah biasa aja karena saya memang mendapatkan fasilitas business class. Kemudian ada orang yang memposting, nah misalkan ini Pak Abay, Mas Abay duduknya di business class, keren. Kemudian saya upload, apakah ini pencitraan? Belum tentu juga. Bisa jadi ini adalah memang personal branding saya yang memang sudah kuat sehingga misalkan menjadi pembicara yang sudah keren, akhirnya duduk di business class adalah hal yang biasa misalkan. Ya intinya nggak jauh beda, cuma tergantung dari niatnya lah ya. Mungkin seperti itu. Kalau saya salah juga mohon dimaafkan lah. Kita sharing-sharing aja. Saya juga karena memang hampir-hampir mirip gitu ya. Iya. Yang lain ada dari LDP Media juga bantu nambahin katanya. Kalau dia bilang ya itu kurang lebih mirip sih sama yang Mas Abay bilang, pencitraan kondisi di mana yang kita tampilkan tidak sesuai dengan realita. Sedangkan personal branding sesuatu yang ditampilkan sesuai dengan realita. Ya, ini seperti itulah ya secara singkatnya. Ya, semua orang boleh punya pendapat lah ya. Intinya sama lah seperti itu. Terima kasih ya atas sharingnya juga. Ini seperti itu. Oke. Sip. Oke, karena kita udah 4:30 nih. Sebelum diakhiri, Mas Abay mau ada kata-kata penutup mungkin atau mau promosi lagi IG-nya, Facebook-nya, atau kalau ada teman-teman yang mau kontak Mas Abay bisa kontak kemana? Boleh sekarang diberikan waktunya. Oke, terima kasih buat Bu Gladys, Pak David, dan tim manajemen Public Speaking Academy lainnya atas waktunya sudah diberikan kepada saya untuk berbagi di sini buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya juga dengan senang hati, dengan senangnya saya bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman. Intinya dalam personal branding, coba temukan potensi yang baik, yang keren dalam diri teman-teman, atau sesuatu yang beda dalam diri teman-teman yang bisa teman-teman gunakan dalam mendobrak kemajuan kehidupan teman-teman. Jadi temukan itu dari sekarang sehingga teman-teman akan dikenal sebagai apa. Karena hidup cuma sekali, maka kita harus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena nanti ketika mati kita mau dikenal sebagai apa? Apakah kita menjadi seorang pecundang atau seorang pemenang? Ketika anak cucu kita nanti lahir, ada dia mau mengenal kita sebagai apa nih, sebagai kakeknya, sebagai bapaknya. Apakah kita dikenal sebagai orang yang biasa saja? Atau anak cucu kita bangga dengan diri kita? Oh ya, bapak saya adalah seorang seperti ini. Ya, kakek saya adalah seperti ini. Dia bangga menceritakan itu pada orang lain. Itulah dengan diri kita. Mulai dari sekarang, mari kita ciptakan sejarah yang terbaik dalam kehidupan kita. Jika Anda ingin terus bersilaturahim dengan saya, pastikan teman-teman juga follow Instagram saya @abay_motivator. Ya,
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut pada sharing-sharing berikutnya, pada event-event berikutnya, dan bisa silaturahim secara nyata. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, sebelum kita berpisah, kita mau foto sebentar. Boleh dong teman-teman nyalain videonya sebentar. Kita mau foto nih, virtual foto bareng. Pak Roy, coba jadi aba-abanya dong, nyalain itunya. Cheese. Roy, aba-aba Roy. Aba-aba. Gua tinggal nge-screenshot doang nih. Satu. Ayo teman-teman siap. Pose dulu. 1, 2, 3. Loh, abainya menghilang. Abainya ya, lagi. Pas abainya menghilang. Yo. Siap. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Bilang 1, dong. 2, 3. Oh, kebanyakan ya. Oke, sekali lagi atas nama PSA DSM dari tim Bandung, dari Pak David juga mewakili Pak David, ucapin terima kasih banget buat Mas Abay, buat waktunya, buat sharing-sharingnya hari ini. Saya kasih rangkuman sedikit buat teman-teman, mungkin ada yang terlambat. Intinya tadi Mas Abay hari ini berbagi soal tips membangun personal branding itu. Pertama, bikin bangun branding yang baik katanya. Jadi memang yang saya tangkap dari yang Mas Abay adalah memang menjadi versi diri terbaik dan otentik. Jadi bukan bohong, apa adanya, sewajarnya. Itu adalah tips yang pertama. Terus yang kedua adalah post kegiatan yang ingin teman-teman dikenal sebagai apa. Kalau kata tadi Mas Abay ya, beliau sebagai motivator, jadi dia ngepost isi training, kasih kata-kata bijak, kasih video-video motivasi dan lain sebagainya. Lalu temukan pembeda dari teman-teman dengan yang lainnya. Ya, Mas Abay memilih pembedanya adalah sebagai seorang motivator dengan background dari santri. Jadi teman-teman cari apa sih pembeda teman-teman dari yang sama dengan teman-teman lainnya, ya. Yang keempat adalah percaya diri aja katanya ya tadi. Oke. Pokoknya harus percaya diri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita post, percaya diri aja. Dan yang terakhir adalah tentu bangun kompetensi yang emang teman-teman mau fokusin di bidang itu. Ya, kalau kayak Mas Abay sudah memilih sebagai motivator, dia akan fokus dan mengembangkan terus kompetensi beliau sebagai seorang motivator. Jadi teman-teman kalau udah punya kesukaan, punya passion, mungkin itu adalah panggilan teman-teman juga untuk memulai perjalanan personal branding teman-teman di waktu ini, ya terutama sekarang semua online kan, jadi mungkin sekarang IG, Facebook boleh mulai dibersih-bersihin, coba mulai diatur supaya lebih baik personal brandingnya dan lebih fokus gitu ya. Oke teman-teman, itu aja sharing kita sore hari ini. Terima kasih semua buat partisipasinya. Tungguin kita di webinar minggu depan. Minggu depan kita akan bersama Kak David udah hilang ya? nanti ditunggu di grup aja deh. Yang pasti minggu depan bicara tamu. Jadi memang kita akan jadwal kita adalah minggu ganjil bersama pembicara tamu. Minggu genap kita akan undang alumni public speaking untuk sharing soal profesinya, soal pengalamannya. Seperti itu. Oke teman-teman, pantau terus di grup Pandemic Productivity. Buat teman-teman yang mau ajak teman-temannya, share aja linknya. Biar pada join semua di grup itu. Jadi semua informasi soal webinar gratisnya kita ada di grup itu. Oke? Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you semuanya. Terima kasih Mas Abay. Sama-sama Bu Gadis.